Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. kita ucapkan terima kasih atas perjuangan dari Timnas Futsal meskipun belum berhasil menjuarai turnamen, tetapi menjadi runner up adalah sebuah pencapaian yang luar biasa karena berhasil memberikan perlawanan yang sangat sengit sampai detik akhir, bahkan harus melalui penalti melawan Timnas Futsal Iran yang notabene sudah 14 kali menjuarai turnamen AFC Futsal ini, Sen. Ya, dan juga Timnas Futsal berhasil sejauh ini tanpa dukungan PSSI ya. Berarti emang benar-benar kita apresiasi sebesar-besarnya untuk perjuangan teman-teman Timnas Futsal Indonesia karena ini adalah awal yang baik untuk kedepannya ya, Sen ya. So langsung saja kita masuk ke topik hari ini, dimulai dari skor pertandingan yang dahsyat antara Manchester United melawan Tottenham Hotspur, di mana pada laga kali ini berhasil dimenangkan oleh Manchester United dengan skor 2-0, di mana gol dari Manchester United ini dicetak oleh Bueno dan juga Bruno Fernandes. Gimana nih, Sen? Ini bagus banget karena ini adalah hasil positif juga untuk Michael Carrick ya. 4 pertandingan tanpa kekalahan, bahkan menyapu bersih dengan kemenangan ya. Ini keren banget. Dan untuk di episode kali ini kita hanya update skornya khusus untuk King ya. Untuk King MU. Kenapa kita hanya update skor kemenangan King MU? Karena kalau yang menangnya tim lain itu nggak kaget ya, nggak udah biasa gitu ya. Tapi kalau King MU ini emang lagi wangi-wanginya sih. Iya, soalnya jarang menang. Apalagi momen dimana kebangkitan King MU, banyak fans Manchester United, bahkan banyak orang yang mungkin bukan fans Manchester United, tetapi ikut senang dengan hasil baik Manchester United karena jatuh cinta pada Michael Carrick, Sen, yang sudah mengubah Manchester United menjadi sekarang ini ya, Sen. Betul, karena dari kemenangan ini juga kita bisa tahu korbannya Manchester United itu bukan tim kaleng-kaleng ya. Mereka sudah melibas ya hampir setengah dari Big Six-nya Premier League. Yang pertama ada City, Arsenal, dan sekarang Tottenham Hotspur. Walaupun Tottenham Hotspur itu Big Six-nya itu masih diragukan ya. Kadang masuk Big Six, kadang enggak ya. Kadang digantikan Aston Villa, kadang digantikan Leicester, kadang digantikan West Ham gitu. Dan kita tunggu 2 pertandingan lainnya di mana apakah benar-benar bisa menyapu bersih semua Big Six, yaitu tinggal sisa Liverpool dan juga Chelsea. Betul, kita tunggu saja. Apalagi ada salah satu fans Manchester City di mana Manchester United, di mana kalau MU memenangkan 5 pertandingan berturut-turut, dia akan mencukur rambutnya. Dan sekarang update-nya tuh udah tahu udah gimbal banget. Dan itu menjadi gimbalnya tuh kayak logo Partai Golkar. Jadi bener beringin. Bener. Bahkan katanya itu adalah motivasi tersendiri bagi Michael Carrick. Supaya udah risih banget ngelihat rambutnya fans MU, pengen gue cukur katanya. Betul. Kalau misalkan di pertandingan kelima yang kita tahu lawannya West Ham. Bukan tim kecil lagi ya West Ham, karena di 2 musim ini mereka sudah bisa bersaing dengan Big Six gitu. Kalau misalkan nanti laga melawan West Ham itu kalah, itu gue yakin yang gondrong benci lagi ke Carrick. Betul, ini akan dinanti ya. Kalian bayangin, misalkan pertandingan itu kalah, dia harus nunggu 5 minggu lagi. 5 minggu lagi, terus lagi. Wah, bener. Gitu. Ini seperti banyak sesuatu yang kita tunggu ya dari hasil-hasil positif Manchester United. Dulu sekarang sudah seperti Partai Golkar, nanti kalau misalnya nggak menang-menang, lama-lama jadi Susana beliau. Bener. Sampai bawah. Jadi Yeti anjir, sebadan-badan. Bener saja. Dan juga ada hal aneh ketika matchnya terjadi karena gue nonton. Wah, betul. Apa tuh hal anehnya, Sen? Kenapa tiba-tiba gue seneng MU? Wah, itu dia. Tapi mungkin karena ini, Sen, karena kita tuh suka sama Michael Carrick ya sih. Kayak lovable gitu. Michael Carrick kan nggak banyak keluar-keluar, nggak banyak ini itu. Tetapi Manchester United yang kita kenal di bawah asuhan Michael Carrick, itu Manchester United yang kekeluargaan kalau menurut gue. Soalnya Michael Carrick juga adalah nama yang awal-awal gue tahu sepak bola, kan gue udah pernah cerita gue itu tahu sepak bola awalnya dari Balak, di mana Balak itu kan main di Chelsea dan Premier League. Dan pada saat itu Carrick sudah di MU gitu. Jadi Carrick tuh nama yang easy listening dan mudah diingat pada saat itu. Walaupun gue tidak terlalu ngikutin pemainnya, tapi tuh
gampang diingat. Oh, Michael Kemudian Carrick. Kalau misalkan ada yang nyebut Michael Carrick pasti MU. MU betul. Karena benar-benar isi listening dan mudah diingat Carrick. Meskipun Michael Carrick itu bukan tipe pemain utama Manchester United Betul. sendiri ya Iya. kan. Masih ada di bawah bayang-bayang nama-nama besar lain yang ada di Betul. Manchester United kan. Dan dalam pertandingan ini juga ada hal unik selain kenapa tiba-tiba gue suka, bukan suka MU ya, suka permainannya Michael Iya. Carrick gitu. Kenapa Ada hal ya? unik lainnya. Jadi di match ini itu adalah match debut di mana anaknya Michael Carrick debut. Wah, semalam tadi Betul. debut-debut di MU. Debut di MU Wah, ketika keren menit banget. 91 kalau nggak salah ya, 91 dia masuk gitu. Dan itu benar-benar kita bisa melihat jika anaknya itu dekat sama bapaknya. Karena sebelum masuk pertandingan Carrick itu ngomong terus senyum, ketawa, anaknya juga senyum gitu. Berarti Waduh. mungkin yang akan ngegendong MU ke depannya itu Carrick family. Carrick family. Makanya kalau menurut gue mah udah waktunya Manchester United itu nggak usah nyari yang jauh di sana gitu. Percayain aja sama Michael Carrick. Bahkan ada narasi di media sosial Sen bahwa mungkin ini era kejayaan MU seperti dulu waktu Sir Alex Ferguson. DNA katanya British DNA London gitu kan ibaratnya kan. Iya, dan DNA juga Manchester. kalau memang ini MU mau mau panjang gitu kemenangan ini dan mungkin kejayaan ini mau panjang, jangan ganti pelatih menurut gua. Karena skuad MU sekarang tuh bagus banget. Jika memang MU bisa comeback dengan skuad yang sekarang itu jangan diganti karena mayoritas dari skuadnya masih muda-muda banget. Wah, ada betul. Ahmad, Kobe Maino ya, kipernya Lamen, sekarang ada anaknya Michael Carrick, Kunya walaupun belum tua-tua amat ya, ada Mbeumo yang mukanya tua tapi tidak setua Tapi itu. masih muda. Iya, Betul. mungkin yang jadi senior ya kan Casemiro udah positif keluar. Yang jadi senior itu cuma 2 nanti. Siapa aja? Harry Maguire sama Bruno Fernandes. Menurut gue itu udah cukup banget untuk jadi leadernya. Oh, jadi abang-abangan di MU ya? Iya, betul gitu. Jadi kalau misalkan mau kejayaan ini mau terus berlangsung gitu, udah jangan dirubah menurut gue. Skuad ini tuh bener-bener jadi skuad masa depan, bisa bertahan mungkin 5 atau 6 season ke depan. Karena memang secara kekeluargaannya ada ya dari skuad yang sekarang ya. Di usia pemainnya menuju prime semua. Oh betul. Iya, ini sedang dimasak dan mateng kayaknya ya skuad yang sekarang. Kita tahu kenapa MU ketika zamannya Sir Alex Ferguson itu lama jayanya karena berapa tahun Vidic, Ferdinand ada di MU. Nah, betul Sen. Itu Rooney, kan itu kan kayak dulu ya, gue baca sejarahnya Manchester United. Dulu itu di masa kejayaan skuad MU, Sir Alex Ferguson itu melakukan gambling yang kita kenal dengan Class 90. Jadi Class 90 itu masa bocil-bocilnya Beckham, Gary Neville, Ryan Giggs, itu pemain yang masih muda. Dan kala itu Sir Alex itu dikritik Sen. Kenapa Sir Alex Ferguson menjual pemain senior yang bintang ya selama ini menggendong MU? Jadi diganti dengan kelas XD ini dengan pemain muda ini kayak Solskjaer apa segala macam. Nah, dikala itu di awal-awal pemain muda ini main, hasilnya kurang memuaskan, Sen. Tetapi Sir Alex Ferguson itu berpikir bahwa dia sedang membangun fondasi dan terbukti hasilnya ketika skuad ini matang. Dominasi MU itu sampai menembus ke Liga Champions, bahkan bertahan lebih dari 5 season. Iya, dan bahkan yang bisa ngalahin cuma Barcelona. Cuman Barcelona di kala itu ya. Bahkan itu juga salah satu alasan mengapa Fergie itu pensiun. Nah, itu dan alasan dia membenci Messi. Betul. Karena dia belum pernah melihat Messi selebrasinya sampai seperti itu. Betul, sampai nendang itu speaker itu ya, benar. Dan hal yang gua ikut senang juga di hasil positif King MU. Jangan lupa nama King di bawah. King MU ini tuh gue bisa melihat cuplikan-cuplikan video di mana Sir Alex Ferguson selalu tersenyum sekarang. Iya. Dia kan di locker room tersenyum. Apalagi ketika menang melawan City ya, tersenyum di bench. Kemarin juga dia tersenyum masuk ke locker room, mungkin ingin menghampiri Carrick gitu. Betul. Apalagi ada di video di media sosial kayak dulu tuh Sir Alex Ferguson tuh selalu backgroundnya tuh warnanya hitam putih karena MU selalu kalah. Tapi untuk sekarang ada momen berminggu-minggu berturut-turut Sir Alex Ferguson itu tersenyum melihat Manchester United asuhannya Michael Carrick, di mana Michael Carrick itu kan dilatih lama sepanjang karirnya Michael Carrick itu dilatih sama Opa Fergie kan. Nah, tapi ada info menarik lagi nih Sen tentang performa Manchester United sekarang atau King MU ya. Jadi yang gue tahu Michael Carrick ini mengubah aturan disiplin ketat yang sebelumnya diterapkan oleh Ten Hag dan juga Amorim.
Jadi kalau dulu itu kayak Ten Hag dan Amorim itu ingin mengubah skuad MU dengan latihan disiplin ekstrim. Dan mungkin karena itulah pemain kurang happy atau segala macam. Nah, sekarang Michael Carrick itu lebih ke ngebebasin pemainnya. Tidak ada pressure tinggi, tidak ada harus latihan disiplin ekstrim. Yang penting keluarkan kemampuan terbaik di lapangan. Dan mungkin itu juga kalau kalian merhatiin matchnya King MU, para pemain itu ada rasa kekeluargaan karena tidak ada bintang di skuad MU. betul. Semuanya itu sama. Semuanya itu memegang peran yang penting sehingga mereka itu totalitasnya keluar, Sen. Dan ketika selebrasi pun tidak ada yang satu nama orang yang dilulukan. Semuanya itu benar-benar Betul. merangkul gitu. Iya, dan juga kan ketika selebrasinya Kunya ikut joget semua, termasuk Iya. Ahmad Mbeumo. Dan pada malam tadi kan selebrasi baru ya, jogetan baru dari Mbeumo, Iya. yang dimana Kunya dan juga Ahmad juga ngikutin, main Iya, juga iya, ngikutin betul. gitu. Jadi benar-benar di musim ini kita bisa melihat semua tim digoyangin King MU King ya. MU. Ini Kita benar-benar melihat. comeback yang luar biasa mungkin ya dari MU setelah beberapa musim kita tahu, apalagi di eranya di mana media sosial itu dipenuhi dengan Harry Maguire core. Nah, betul. Itu kan masa-masa kelam MU Masa-masa tanpa kegelapan ya. walaupun gue juga pada saat itu tidak bisa sepenuhnya nyalahin Harry Maguire ya, karena Iya. pada saat itu menurut gue memang dia itu banyak blunder, tapi kayaknya blunder-blunder yang ya pokoknya ada tidak kekompakan dalam tim lah. Berbeda dengan sekarang, apalagi dengan hasil positif kemenangan MU, bahkan di beberapa pertandingan Harry Maguire itu menjadi man of the Man of match. the match. Nah, mungkin ini relate sama perkataan gue tadi bahwa dulu itu kan disiplin ekstrim, pressure tinggi dari pelatihnya ya. Makanya pemain itu nggak lepas main kayak under pressure bukan dari lawan tapi dari manajemen sendiri. Sehingga ya hasilnya Maguire banyak blunder, Iya. Andre Onana Iya. main gak jelas juga Ronaldo ribut gitu. sama Ten Hag kan. Nah, ini awal-awalnya kan ibaratnya locker room itu selalu panas, Sen. Betul. Nah, sedangkan Michael Carrick itu tipe yang merangkul ya. Mungkin karena pertama Michael Carrick tidak punya nama besar sebagai pelatih, tetapi sebagai legend klub. Apalagi pendekatan Michael Carrick itu lebih ke personal karena dia ibaratnya paling tahu tentang MU lah karena sudah lama ada di Manchester United kan. Iya, ibaratnya paling tahu inilah culture-nya MU lah. Paling tahu culture-nya MU. Mungkin Michael Carrick itu ingin membawakan vibe Opa Verdi dulu karena Opa Verdi dulu kan meskipun dia tegas tetapi dia itu ke anak didiknya ngerangkul kayak anaknya sendiri, Sen. Ada kedekatan personal yang tidak dilakukan oleh pelatih Manchester United sebelumnya. Dan sampai sekarang juga semua pemain Manchester United yang pernah dilatih oleh Ferguson itu sampai sekarang manggilnya tetap bos ya. Iya, tetap bos Opa Verdi. Dan juga hebatnya itu Carrick tuh ini bukan memutuskan ya, apa ya? Ya menepi stigma ketika legend dari klub tersebut melatih itu nggak akan sukses seperti Xavi Hernandez dan juga Xabi Alonso. Iya, betul. Dimana keduanya tidak sukses dan Carrick benar-benar menuai hasil positif walaupun ini baru 4 pertandingan ya. Tapi menurut gue dari cara bermainnya ini benar-benar waduh keren banget. Udah langsung ada perubahan ya, Jadi Sen ya. benar-benar membawa sistem yang baru untuk Manchester United sendiri gitu. Ini keren banget. Dan juga kan kita tahu di Manchester United itu masalahnya dari dulu ya semenjak ditinggalin Ferguson itu banyak pemain yang ribut sama pelatih. Itu dia Salah internal satunya ya. kan Paul Pogba ya sama Jose Mourinho kan hampir mau pukul-pukulan kan gitu. Ini keren banget lah pokoknya kalau misalkan King MU bisa seperti ini. Untuk musim ini mungkin agak telat untuk menjuarai Premier League ya. Mungkin musim depan kita tunggu nih start dari awalnya akan konsisten enggak gitu. Akan menjadi kandidat kuat menjuarai ini ya Premier League ya. Premier League bisa saja ya gitu. Kita tunggu lah. Kalian harus berkaca dari timnas Argentina di mana Lionel Scaloni ini awalnya kan itu direndahin banget ya. Iya, belum punya pengalaman meskipun dia legend dari timnas Argentinanya bahkan sampai dikritik habis-habisan sama Diego Maradona. Dianggapnya tidak layak untuk menukangi skuad sekelas timnas Argentina gitu. Tetapi kan ketika percaya hasil itu mengikuti. Nah, semoga saja kali ini King MU bisa menerapkan hal yang sama dan akhirnya memetik hasil yang manis karena sudah percaya pada Michael Carrick ini, Sen. Ini pokoknya progresnya Carrick keren banget ya. Keren banget sih. Kita tunggu saja gimana apakah nanti jadi bahan bulian lagi. Iya, semoga saja ya manajemen nggak buru-buru buat nyari pelatih ya, Sen ya. Iya. Mungkin kita lanjut ke ini bukan berita tapi rumor ya. Rumor di mana Presiden Real Madrid ingin merebut Pedri dari Barcelona.
dengan mengulang skenario transfer seperti kasus Luis Figo di masa lalu. Waduh, ini katanya rumornya itu kayak Figo jilid 2 nih Sen, si Iya, Pedri ini betul. Sen. Kalau menurut Apalagi lu kan gimana nih Sen? Pedri kan itu bukanlah Messi ya. Itu dulu dari Madrid dulu Iya, kan, dari ibaratnya kan. akademinya Real Madrid. Madridista dulu Ya, kan, kita tunggu ibaratnya. di mana kan kita tahu Pedri itu kita juga sempat bahas kemarin. Jadi satu-satunya pemain yang paling jadi pilihan utama dari Hansi Flick itu Iya, Pedri karena Pedri. kita juga sudah menjelaskan ketika Pedri cedera itu Hansi Flick wah kecewa banget Kecewa ketika banget ya. Pedri cedera. Nanti apakah Pedri akan luluh dengan uangnya? Kita tunggu saja. Betul. Kalau misalkan jadi kan di bursa transfer kemarin itu banyak sekali midfielder yang dikaitkan dengan Real Madrid Real karena Madrid. memang keluhan Xabi Alonso itu menginginkan midfielder Midfielder, tapi betul. tidak dikabulkan kan gitu dan bahkan ada nama-nama seperti Bruno Fernandes mengajukan diri tapi Iya. gagal. Kemudian rumor juga mengatakan Real Madrid lebih condong ke Enzo Enzo. Fernandes sama aduh satu laginya gue lupa pokoknya midfielder lagi lah. Tapi dengan langsung di statement jika Opa Perez itu tidak akan belanja pemain lagi. Iya, Nah, kalau betul. misalkan dia ingin mendatangkan Pedri mungkin project tahun depan ya Tahun depan. untuk musim depan. Ini kalau misalkan Pedri menyetujui hal tersebut, menurut gua ini bagus. Bagusnya untuk apa Sen? Lebih panas nanti El Wah, El Clasico. Clasico lebih seperti vibe dulu ya. Apakah nanti hidung babi akan terulang? Waduh, Gitu. ini jangan-jangan sebadan-badan nih babi Iya. utuh nih kayaknya kalau untuk Babi Pedri ini. hutan nanti. Babi hutan langsung hidup dilepasin aja gitu. Ngejar-ngejar Pedri di lapangan. Pedri. Udah didoktrin Iya. babinya ya, lu kejar Pedri, Pedri dikasih fotonya Pedri. Iya, sama Nih, nomor kejar, telepon kejar, nih. kejar, kejar, kejar. sampai aduh langsung ke Pedri terus. Ya Tapi- tunggu saja. Tapi kalau menurut gue kalau pihak manajemen Barcelona itu bisa mengapresiasi Pedri selayaknya gitu ya, selayaknya yang dia dapat, Pedri tidak akan pindah ke Barcelona, tidak akan pindah ke Real Madrid kan. Karena kalau kita menelusuri sejarah dulu Luis Figo, Kasus Figo ya. kasus Figo itu ada hal yang tidak diwacanakan ya, tidak diberitakan oleh media-media di mana Luis Figo itu tidak mendapatkan apresiasi yang selayaknya oleh manajemen Barcelona. Karena dia itu kan pemain kunci, pemain bintang, tulang punggung, tetapi tidak mendapatkan respect yang sesuai sama jerih payahnya. Sehingga dia merasa tidak dihargai, bahkan dari kontrak dan juga gaji pun tidak ada penawaran. Ketika Real Madrid menawarkan untuk memboyong Luis Figo, dari pihak manajemen Barca itu tidak ada upaya untuk mempertahankan, yaitu dengan menaikkan gaji atau menambahkan kontrak, sehingga kayak Luis Figo itu berpikir bahwa ya sudah tidak dapat dihargai di Barcelona, ya pindah ke Real Madrid dengan tawaran yang lebih besar juga kan. Nah, menurut gue itu tidak ada salahnya ya. Tidak ada salahnya walaupun mungkin Figo itu tetap ya DNA-nya Blaugrana gitu. Tapi kalau misalkan dari pihak klubnya seperti itu karena kita tahu beberapa masalah yang dialami oleh Barcelona itu disebabkan bukan karena fans ataupun permainan, bukan karena pelatih. Itu gara-gara manajemennya gagal, gitu. tidak mempertahankan ya. Iya, salah satunya ya kita juga kasus Messi itu benar-benar kesalahan manajemen betul, yang tidak mau Messi itu stay gitu. Ya kalau misalkan nanti Pedri mendapatkan tawaran tersebut, mungkin kalau misalkan Barcelona pinter, mereka belajar dari kasus-kasusnya Figo gitu. Mungkin tidak akan terjadi, apalagi benar-benar sekarang itu jadi center banget ya Pedri untuk Barcelona gitu. Terlihat banget ketika Pedri nggak main, Barcelona itu benar-benar sangat kesulitan. Walaupun di beberapa, bukan di beberapa sih, di musim ini khususnya Barcelona itu sudah menemukan talenta-talenta baru dari La Masia seperti Fermin, Pau Kubarski gitu. Tapi tetap untuk menggantikan Pedri itu susah. Karena tadinya suksesornya Pedri itu draw ya, tapi drawnya lebih memilih ke PSG. Nah, jangan sampai kecolongan lagi kayak draw nih. Betul. Bener, ibaratnya kan apalagi Pedri ini usia muda, itu aset klub loh, Sen. Harusnya pihak manajemen Barcelona ketika mendengar desas-desus minat dari Florentino Perez untuk memboyong Pedri, dia langsung memproteksi Pedri dengan menaikkan gaji atau memperpanjang kontraknya lagi, Sen. Sehingga dari sisi Pedri itu melihat bahwa manajemen Barcelona ini udah benar-benar mempertahankan gue nih dengan dinaikin gaji atau ada klausul-klausul yang bertambah untuk sisi Pedrinya gitu ya. Sehingga Pedri berpikir bahwa di sini aja udah diapresiasi, nggak usah pindah lagi gitu kan. Soalnya orang yang susah nemuin orang kayak Messi ya yang benar-benar
bisa menolak uang itu Iya susah banget betul. ya. Apalagi sekelas Messi itu cek kosong loh yang Iya, ditawarinya. itu mau nulis berapa aja, bukan Bisa hanya aja dari Real Madrid ya, seperti betul. klub seperti Chelsea, Manchester City itu melakukan hal yang Melakukan sama hal yang kan. sama. Tapi Messi lebih besar cintanya kepada Barcelona, Mm-mm. walaupun ya sampai sekarang pun Messi tidak pernah menginginkan untuk meninggalkan Barca kan. Cuma Betul. manajemennya saja, dan sekarang Manajemen. namanya juga dipakai kembali karena Mm. kan di tahun ini akan ada pemilihan presiden baru Iya. untuk Barcelona ya. Jadi ajang kampanye ya Iya, nama Messi ya. ya Laporta kan menangnya seperti itu. Seperti itu menjual nama Messi. Menjual nama Messi. Nanti mungkin untuk kampanye musim ini menjual nama Pedri. Ah, bisa jadi. ya. Siapa yang bisa mempertahankan Pedri dia yang Iya, dipilih nanti kayaknya. walaupun ujung-ujungnya nanti dijual. Dijual Itu juga. Barcelona. Betul. Ini kita tunggu saja lah. Ini menarik banget ya kalau misalkan Florentino Perez atau Real Madrid bisa mendatangkan Pedri. Yang pertama sih gue mikirnya pasti El Clasico nambah panas. Nambah panas pasti. Iya. Sih, Cuma kalau misalkan gue jadi Federasi Sepak Bola Spanyol lah, ketua atau jadi komdis atau jadi apalah, gue mending juga ikut andil pertahanin Pedri di Barcelona. Betul. Karena sekarang masa depan Spanyol itu seperti terulang kembali pada tahun 2010, di mana skuad Spanyol itu di posisi-posisi utamanya pemain Barcelona. Oh iya, di mana Yamal sudah memiliki koneksi dengan Pedri karena mereka sering bermain bersama di Barcelona. Oh kan iya, gitu. betul. Apalagi Chemistry-nya sekarang ya. ada Fermin gitu yang pemain Barcelona juga gitu. Tapi ya untuk masa depannya hanya Pedri yang tahu ya. Pedri yang bisa memutuskan ya. Tapi kalau menurut gue mah dengar-dengar sih Enzo-nya yang menolak. Kalau untuk Enzo dengar-dengar ya, gue dengar itu Enzo-nya menolak, tidak merespon itu. Tapi kalau menurut gue mah Enzo ini layak main di Real Madrid kan. Kalau ya ada kesempatannya Enzo itu datang. Bukan hanya Enzo ya, rumornya juga kan walaupun memang Julian Alvarez itu diincar oleh Barcelona, tapi katanya Real Madrid itu mengincar juga karena mereka butuh striker kan. Striker, untuk ini sama-sama mengincar Alvarez. Ini sangat jarang banget, bukan jarang banget sih. Kembali lagi Real Madrid setelah mempercayai DNA Brazil untuk beberapa tahun, apakah mungkin nanti Real Madrid mempercayai DNA Argentina lagi seperti zaman ketika Higuain dan Di Maria? Wah, betul. Kan gitu. Kalau menurut gue mah wah bakal jadi the next Benzema sih kalau ini Alvarez masuk ke Real Madrid cocok sih kalau menurut gue. Soalnya udah 2 musim ya semenjak Jose Lu dijual. Real Madrid itu benar-benar nggak punya striker. Punya striker ya. Posisi yang penting lagi yang kosong striker sama gelandang kan ibaratnya kan. Ini posisi sentral banget ya. Mungkin benar-benar atau mungkin Florentino Perez itu nggak benar-benar dia tuh pengen ngirit belanja karena sudah terlalu banyak belanja. Betul. Gitu. Jadi gua udah beli ini belum nguntungin buat Real Madrid. Udah kuras dulu tenaganya seperti Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga yang kita tahu nilai kontraknya tidak murah. Kan gitu, mungkin seperti itu. Apalagi ada Mas Tantuono ya yang sudah mulai dapat menit bermain yang cukup gitu. Mungkin Opa Perez itu di musim ini masih pengen gambling karena dia sudah ngeluarin duit banyak. Waktunya mereka-mereka yang udah nguras duitnya Madrid, ayo dong kerja gitu. Betul. Tapi karena kalau menurut gue ya apa jangan-jangan ketika Florentino Perez itu gencar ngincer Pedri, ngincer Enzo yang kontraknya pasti mahal ya sebenarnya karena pemain muda kan. Pasti. PD untuk mengontrak pemain baru dengan harga yang mahal karena udah ancang-ancang mau jual Vinicius Junior sih kayaknya sih. Mungkin karena kan tawarannya 1.000 miliar ya. Betul, 1.000 miliar itu 1 triliun kan. 1 triliun euro itu bayangin berapa rupiah anjir. Itu padahal ya yang beli Vinicius itu bakal kayak kena scam ya padahal itu jadi keuntungan buat Real Madrid sih. Iya betul. Bener, kalau gue mah jangan pikir panjang lah, Vinicius itu udah habis masanya kan. Iya, soalnya posisinya juga udah di cover sama Mbappe. Jangan sampai ada udah cukup Mbappe satu, mending kalau misalkan gue jadi Florentino Perez, jual jangan Viniciusnya aja. Sekalian sama Rodrigo. Nah, satu paket karena pemain di posisi itu udah banyak gitu. Kayaknya ngandelin Mbappe aja udah cukup. Nah, kalau duo Brazil dijual Rodrigo sama Vinicius, mendatangkan duo Argentina Julian Alvarez sama Enzo. Dan kembali lagi bisa menjuarai champion dan juga segala macam. Kalau gue yakin karena pemain muda semua Betul. Nanti Real Madrid kayak mungkin butuh adaptasi 1 season ya ketika pemain kayak misal Enzo dan juga Julian masuk gitu ya. Tapi kedepannya wah bakal keren banget sih. Keren dong, beda.
nggak bisa dibandingin Tchouaméni, Vinicius, Rodrigo, Camavinga dibandingin sama dua pemain Argentina di mana Alvarez dan juga Enzo, di mana keduanya adalah bintang Piala Dunia Nah, ya. betul, Itu. betul. Dan ketika di klubnya, walaupun Alvarez itu flop, tapi ketika di Manchester City kita tahu seperti apa di Atletico gara-gara tidak mendapatkan menit bermain. Dan juga Enzo itu yang ngegendong Chelsea sama Palmer kan duaan di gitu. masa terpuruk Enzo itu bisa ngegendong. Jadi yang dibutuhkan Real Madrid itu tipe pemain yang bisa ngegendong, Sen. Kayak pendahulunya zaman dulu kayak Modric, kayak ada siapa ya, Toni Kroos, tipe-tipe yang bisa nge-carry gitu kan. Apalagi ditambah Julian Alvarez, bener sih bakal jadi the next Benzema karena masuknya Julian Alvarez ke Real Madrid itu akan menambah variasi dari strateginya, Sen. Apakah itu mau pakai false nine atau mau jadi goal getter buat ininya Julian Alvarez-nya. Tapi untuk Julian Alvarez juga kan menurut gue kayaknya lebih berat ke Barcelona ya. Yang pertama karena memang rumor Lewandowski mau ke MLS atau Liga Arab itu udah santer musim depan mau keluar katanya. Kemudian rumor juga kan nanti ketika Alvarez membutuhkan klub ada andilnya Messi mungkin. Jadi Messi yang lebih merekomendasikan untuk Alvarez itu lebih baik join Barcelona. Tapi kalau dari gue pribadi sebagai fans Argentina, gue pengennya ke Barcelona untuk Julian Alvarez. Tapi kalau untuk Enzo, gue pengennya di Madrid karena Enzo itu leadernya keren banget. Enzo itu bergabung ke Chelsea di usia yang sangat muda, bahkan di Piala Dunia dia kan anugerah pemain muda terbaik. Tetapi datang ke Chelsea dengan situasi Chelsea yang sedang kacau-kacaunya karena transformasi kepemilikan kan, pemilik baru ya kan, dimana kita tahu itu revolusi perombakan skuad. Semua skuad lama itu dijual semua, diganti skuad baru. Dan Enzo itu bisa memimpin, Sen. Ibaratnya Enzo itu punya kapasitas dan kapabilitas untuk bermain di klub sebesar Real Madrid. Ya, keren banget sih. Pada saat itu kan siapa yang tahu Nicholas Jackson? Nah itu dia, itu kan nama-nama yang entah dari mana anjir ibaratnya kan. Ya semoga aja. Ya harapan gue sih Alvarez juga ke Barcelona ya. Kalau misalkan memang Alvarez mau pindah di Atletico dan memang Alvarez juga sudah memberikan sinyal-sinyal untuk keluar. Untuk Enzo memang kalau misalkan leadership itu tidak usah diragukan lagi karena kita tahu yang natar Enzo itu siapa. Betul. Yang natar kan Nicolas Otamendi di Benfica. Betul. Yang natarnya langsung jenderal ya, langsung jenderal UFC kan itu. Wajar lah kalau misalkan Enzo itu pemain yang cocok masuk kemanapun menurut gue. Iya, dia kalau tipe penggendong atau tipe carry itu cocok di mana aja, Sen? Permainan Enzo itu sangat-sangat fleksibel ya, selain bisa jadi central defense sama attacking midfield bisa semua, bahkan bisa jadi false nine. Ketika dia jadi super sub ketika laga Argentina menjadi lawan Meksiko, di mana Enzo yang nyetak gol itu dia jadi false nine, tidak hanya jadi center back, jadi attacking midfield gitu. Itu cocok banget. Cuma ya kembali lagi nanti tergantung Opa Pereznya. Iya, ya kita harap sih transfer rumor ini benar-benar seru ya, karena untuk keseruan liganya juga sih, Sen. Betul, dan juga mungkin untuk pemerataan ya. Pemerataan tim-tim gede akan bangkit lagi kita lihat. Nanti yang apa sih itu Chelsea. Nah, ditinggal banyak pemain. Betul. Enzo pasti nanti akan dilobi oleh klub-klub besar. Sekarang ada drama Palmer mau keluar, mau ke Manchester United. Aduh, ini akan kejayaannya glory Manchester United sama ini nih Real Madrid nih. King Cold Manchester United. Waduh, mantap banget nih. Ini kita langsung ke berita selanjutnya ya. Betul. Ini gue apa lu yang baca nih? Nah, rumor selanjutnya datang dari Muhammad Salah ya. Al-Ittihad dilaporkan ingin merekrut Mohamed Salah sebagai pengganti Karim Benzema pada musim panas ini. Ini agak lain nih Al-Ittihad nih, Sen. Dia nge-respect Karim Benzema yang sudah benar-benar cocok di klub dan mendatangkan Muhammad Salah yang kita tahu kalau perpindahan dari Liga Top Eropa ke Liga Saudi itu kan kontraknya pasti mahal banget, Sen. Betul, apalagi Mohamed Salah yang mau dikontrak. Apalagi Mohamed Salah ibaratnya gitu. Kan. Tapi mungkin juga karena Mohamed Salah dengan berbagai drama di musim ini dia ribut dengan Arne Slot ya, walaupun mau baikan gitu, tapi kayaknya Salah itu mungkin untuk musim depan dia akan keluar dari Liverpool sepertinya. Dia juga sudah memberikan beberapa sinyal-sinyal lah. Walaupun bener Salah itu masih kepake banget di Liverpool untuk gaya main Arne Slot yang di musim ini, dimana full defense gitu. Dimana Salah juga adalah salah satu penyerang yang bisa menciptakan gol gitu. Betul. Cuma dan juga menurut gue mungkin kalau Salah
masih bisa lah bersaing di Eropa gitu. Tapi Iya. untuk bersaing di posisinya Salah, di mana dia ada di winger gitu, untuk sekarang dia udah kalah menurut gue. Karena di beberapa pertandingan terakhir Salah kayak nggak chemistry sama pemain yang lain tuh kurang dapet. Kadang sering kehilangan bola, Iya. akurasi passingnya kurang, nggak kayak dulu gitu. Karena usia nggak bisa bohong ya, Sen Iya, ya. kayaknya misalkan Salah pindah ke Liga Pro Saudi itu menurut gue pilihan yang tepat juga. Nah, justru kalau menurut gue mah, kalau yang tepat itu ketika Salah masih hebat. Ketika image-nya Salah di Liverpool itu lagi hebat-hebatnya, lagi masih kepake apa segala macam, didatangin sama Al Ittihad, jadi punya daya tawar yang lebih besar dan sehingga kontraknya pasti lebih mahal lagi. Tapi misal Muhammad Salah menolak tawaran untuk musim ini misalkan ya. Nah, musim depannya lebih banyak ke di bench, tidak mendapatkan menit bermain, apalagi kalah saing sama rival-rivalnya di Iya. klub. Itu kan pasti akan menurunkan market value dia. Jadi kalau waktu yang tepat untuk Muhammad Salah keluar dan join untuk Saudi ketika dia masih dipakai di klubnya, Iya, Sen. mungkin ya paling tepat di season sekarang ya. Karena Season sekarang. saya tahu di beberapa pertandingan terakhir Arne Slot itu sudah mencoba pemain-pemain muda di mana posisinya itu winger. Winger, betul Menurut sih. gua. Jadi kayaknya misalkan di bursa transfer yang akan mendatang kemungkinan besar Salah ke Liga Pro Saudi. Tapi belum tentu Al Ittihad ya. Iya, Karena kita tahu Al Ittihad kayaknya nggak ada duit. Iya Ngebayar betul. Benzema Ngebayar aja Benzema aja nggak kuat. So-soan ya Iya, kan. padahal harusnya ngebayar gede kan orang yang bawa juara kan gitu. Betul. Sementara di sisi lain orang yang nggak bawa juara, Iya. mudah-mudahan kan gajinya paling gede. Gajinya paling gede. Nah, di episode kali ini kita akan memprediksi apa jangan-jangan nanti duet Sadio Mane x Muhammad Salah terjadi lagi di Al Nassr. Wah, itu skenario yang paling bagus. Karena kan Ronaldo cabut, masuk Muhammad Salah, Sen. Bener nih, kayaknya Al Nassr sekarang dengan dengan drama yang Ronaldo bikin kan mereka memilih diam. Kayaknya persiapan untuk mendatangkan pengganti Ronaldo. Dan kalau sampai Muhammad Salah datang, duet Mane dan Salah itu bakal terjadi sih. Tapi nanti kalau misalkan Salah datang, Mane yang cabut. Jadi ya, Mane kan udah sakit hati ya. Tapi kemarin di AFCON itu kan sempat pelukan juga, sempat salam-salaman juga. Saya ibaratnya orang itu kalau udah di usia yang udah senja lah ya, udah tua, udah lebih bijak kan, udah bisa memanfaatkan kesalahan-kesalahan partner dulu. Nggak usah mikirin inilah masalah yang dulu, yang penting kita bisa umroh tiap bulan. Nah, gitu, apalagi ibaratnya itu bisa taraweh lah gitu kan sama teman lama bisa kan, bisa taraweh sama teman lama, bisa bisa kulineran bareng, milih-milih tasbih, bisa buka bisnis travel umroh bareng. Kita tunggu saja lah kalau misalkan yang terbaik untuk Salah, karena Salah juga menurut gua untuk di Eropa, walaupun dia masih bisa bermain di Eropa, tapi menurut gua pencapaian yang sudah dia dapat juga udah cukup. Champions soalnya sudah pernah, itu Premier League sudah pernah, karena ya top score sudah pernah, betul. Memang masanya sudah habis ya secara usia untuk kompetitif di Liga Eropa. Usia Muhammad Salah sih udah susah banget buat bertahan ya. Karena wonderkid andalan gue di Liverpool juga di 5 pertandingan terakhir cukup ngegas. Gacor ya. Yang dulunya ngeflop di awal-awal musimnya, Wirtz dan Ekitike. Itu kolaborasinya udah keren banget ya. Ekitike tuh ada yang bilang Ekitike itu the next Ferran Torres aja. Betul. Ada yang bilang Ekitike itu the next Ferran Torres katanya. Karena Ekitike juga gua tahu debutnya ketika Messi masih di PSG. Ekitike itu debut dan main sama Messi itu dia keenakan karena tinggal nunggu bola. Iya, tinggal nunggu bola. Wah, ini keren banget sih. Jadi kalau misalkan Salah keluar dari Liverpool juga udah waktu yang tepat, karena memang sekarang banyak pemain muda di posisi winger juga gitu. Ini keren banget. Mungkin kita lanjut ke berita selanjutnya ya, dan ini adalah berita yang terakhir dan masih rumor juga. Jadi beritanya mengatakan Endrick dipandang sebagai rekrutan pertama Real Madrid di musim panas. Dia akan kembali. Wah, ini akhirnya akan kembali ke Bernabeu ya, setelah di pondok pesantren kan, anjir. Dia bahasanya juga dia akan kembali. Kita lihat karena di beberapa pertandingan Endrick ini ya cukup layak disebut sebagai pemain bola ya. Iya, betul. Sudah bisa mencetak gol, bahkan hat-trick. Kemudian kemarin juga nyetak gol satu lagi. Apakah ini aba-aba dia akan kembali ke Real Madrid gitu? Betul, karena memang dia sudah menemukan kembali performa epicnya ya, ibaratnya. Menurut dia. Nah, tapi ngomongin tentang Eriksen, ada informasi yang penting dan juga menarik. Ketika Real Madrid itu meminjamkan Endrick, ada sebuah klausul yang menyatakan bahwa biaya peminjaman itu sekitar berapa ribu euro,
tetapi biaya itu bisa dipangkas jika Endrick dimainkan. Nah, dengan hitung-hitungan asumsinya jika 25 kali Endrick itu dimainkan oleh Olympique Lyon, biaya peminjamannya itu gratis karena habis. Nah, ini adalah strategi halus dari pihak manajemen Madrid. Kenapa? Karena Real Madrid itu meminjamkan sosok Endrick supaya dia mendapatkan menit bermain. Jangan cuma jadi cadangan mati gitu, Sen. Dan akhirnya terbukti ketika mendapatkan menit bermain, dia menemukan performanya kembali. Ketika sudah gacor lagi menurut dia, nah bisa ditarik lagi ke Real Madrid. Itulah pintarnya manajemen Real Madrid. Nah, ini keren banget. Gue baru baca tadi siang Sen tentang klausul peminjaman. Tapi kemungkinan besar juga ada opsi dijual ya. Kalau misalkan Olympique Lyon-nya percaya dan juga punya duit. Tertarik ya punya duit. Tapi kembali lagi menurut gua kalau misalkan ada tawaran kembali, Endrick pasti kembali. Pasti kembali. Isinya kan pengen menghapus nama Messi. Betul. Ini second chance nih ibaratnya. Apakah dia bisa ataukah dia akan di bench dengan rambut yang gak karuan? Iya, yang kayak orang belum mandi kayak orang baru bangun tidur betul main bola. Betul. Kita lihat aja lah. Walaupun Real Madrid juga dengan ini dengan performa Endrick di Olympique Lyon juga kan mereka juga ngerti. Ya lu bisa karena di Liga 1. Nah iya. Liga Prancis. Betul. Belum main sama Barca, digocek Yamal. Iya, di La Liga belum tentu juga. Tapi emang benar sih. Mungkin kayak dari pemikiran manajemen Real Madrid berpikir bahwa ini adalah langkah untuk meredam ego dari Endrick. Supaya nanti kan sudah ditatar nih. Udah dikasih pelajaran bahwa lu kalau nggak perform di Madrid ya bakal kita pinjamin ibaratnya kan. Karena di Real Madrid itu banyak pemain muda yang sering dipinjamin. Contohnya Odegaard kan dulu kan kurang dapat menit bermain di Real Madrid, harus di pondok pesantren ini, akhirnya dipinjamin ke Arsenal dan ketika itu kan dan betah akhirnya. Bahkan sampai sempat dihujat juga dengan sama fansnya Real Madrid gitu kan. Kenapa kok Odegaard memilih klub sekelas Arsenal gitu kan? Padahal dari sisi Odegaardnya dia berpikir bahwa dia ingin menjadi pria. Dia ingin menjadi menit bermain, dia ingin merasakan atmosfer menang kalahnya sebuah pertandingan, enggak jadi cadangan mati di Real Madrid gitu kan. Iya, dan salahnya Odegaard itu dia cuma pengen merasakan menangnya pertandingan ya, bukan memenangkan trofi. Makanya cocok di Arsenal. Karena menang runner up. Karena itu ingin merasakannya itu menang di pertandingan, bukan memenangkan sebuah turnamen ibaratnya kan. Aduh. Nah, kita tunggu saja nih. Menarik juga ya bahwa Endrick itu akhirnya bisa menunjukkan kalau dia juga layak gitu untuk kembali ke Real Madrid. Tapi kan untuk Endrick sendiri dia itu benar-benar kalau misalkan balik ke Madrid harus juga selain bisa membuktikan dirinya, dia juga harus sadar diri lah. Karena ketika dia berstatement ingin menghapus nama Messi, yang marahin itu Florentino Perez. Yang marahin itu siapa? Lu bocah kemarin sore mau ngajak-ngajak Messi. Messi itu wah legend yang dihargai banget sama Real Madrid. Florentino Perez itu tidak pernah memuji pemainnya sendiri seumur hidupnya. Tidak ada ucapan dari Perez yang melebih-lebihkan pemainnya. Kita tahu Real Madrid itu sudah pernah punya siapa saja. Di Stefano ya dulu ya, yang menjadi La Liga. Ada CR7, kemudian ada Higuain, Di Maria dan segala macam. Itu nggak pernah dipuji berlebihan sama Perez, tapi seorang Perez yang tidak bisa memuji bintang-bintangnya sangat ingin mendatangkan Lionel Messi. Betul sih ibaratnya kan. Ibaratnya ditinggal pergi sama Ronaldo juga dia no comment ibaratnya kan. Permainan Perez kan. Penjualan Ronaldo itu. Penjualan pinter Ronaldo itu malah kegocek fans kan. Dibikinin kayak seakan-akan perpanjang kontrak ternyata dijual. Ujung-ujung here we go ke Juventus ya. Intinya kalau Endrick mau balik ke Real Madrid, pertama konsisten dengan performa, kedua jaga attitude ya. Attitude nomor satu sih Sen. Karena Endrick di matanya Florentino Perez itu cuma sekedar tali sepatu. Bukan tali sepatu. Ibaratnya ball boy. Ball boy betul. Tidak lebih dari itu ya saya. Ibaratnya kalau gue pribadi meskipun attitude-nya kurang banget dari Endrick, tapi gue sangat berharap bahwa pemain muda ini harus menunjukkan taringnya Sen. Karena gini, semakin kita membacakan rumor bahwa banyak pemain yang hijrah ke Liga Arab, Lewandowski, Muhammad Salah, otomatis kan yang menggantikan pemain veteran ini kan pemain muda, Sen. Pemain ini. Nah, ketika misalnya kita ngebahas tentang Pedri, ngebahas tentang Enzo, ngebahas tentang Endrick salah satunya,
mereka adalah wajah-wajah yang akan kita tonton 10 tahun ke depan, Sen. Iya ya, Ibaratnya, benar sih kan, ya kan? pemain bola tuh nggak semua hebat. Nggak semua Ada yang hebat. hebat, ada yang medium, gitu, Iya. ada yang ya biasa-biasa aja, Heeh. ada juga yang lucu. Ada juga yang lucu, Nah, betul. ini masuk yang lucu, masuknya yang lucu. gitu. Betul, entertain banget ya. Iya, maksudnya ya Hendrik seperti itu. Hendrik itu ada untuk menghiasi wajah-wajah sepak bola sebagai Iya. figur yang lucu aja Figur gitu. yang lucu Jangan aja, sok-sokan pengen punya figur atau ngebangun personal branding seperti Ibrahimovic. Nah, jangan. Lu Karena bukan Ibra. lu bukan Ibra, lu nggak punya alasan untuk sombong, Iya. anjir. Kalau Ibra kan dia punya alasan untuk sombong, dia Iya. taruh di mana aja, fighting Betul. spiritnya dapet banget Mana kan. dia itu kalau misalkan ditawarin sama klub, lu berani bayar berapa? Berani Gitu. berapa ibaratnya disuruh trial sama Arsenal aja. Lu siapa? Iya, Padahal waktu itu udah Arsenal trial. lagi hebat-hebatnya Iya, kan. masih Arsene Wenger. Masih Arsene Wenger ibaratnya. Penghinaan buat gue, padahal Betul. itu masih muda banget, Muda masih banget. diayak kan ibaratnya kan. Kalau Hendrik itu ya sorry itu saya masih belum. Hendrik itu ya kasarnya dia kan dari Brazil ya kan. Hendrik itu hebat ya, Tarkaman Brazil aja yang hebat kan. Belum tentu kalau di liga top Eropa itu Betul, kan. karena memang sehebat-hebat di Brazil itu semua pemain bola hebat gitu. Menurut- Pemain bola hebat tapi kalau misalnya mau namanya naik dan disebut sebagai pemain Brazil itu harus benar-benar bisa selevel Neymar, R9, Betul, Ronaldinho, R9, Romario gitu. Betul. Jangan baru umur segini aja udah kepedean gitu. Betul. Neymar setangil-tangilnya Neymar cuma tangil di skill dan juga Skill. lapangan, nggak diomong. Nggak, statementnya nggak pernah Iya. nyerang siapa-siapa ya Iya. kan ibaratnya. Gue tahu awal Neymar di highlight ketika dia di Santos tuh tahu wah tangil banget pemain, tapi tangilnya di permain kayak Yamal sekarang. Betul. Tapi nggak di statement gitu. Bahkan tangilnya Neymar waktu dia masih main di Santos itu sering ngechat pemain yang terkenal kan. Iya. Ngechat Andres Iniesta, duel by one aja, ibaratnya duel gocek-gocek kayak gitu. Iya. Sampai-sampai waduh ini tangil banget, tapi ya memang karena skillnya jago dan tangilnya di lapangan, bukan di media sosial kan. Juga bisa ibaratnya. membuktikan ya. Bisa membuktikan. Ibaratnya awal-awal karir Neymar di Eropa itu sukses banget, Sukses sextuple, banget. treble Iya. di Barcelona kan gitu. Bener-bener pemain paling sukses, ibaratnya calon kandidat kuat buat Ballon d'Or ya belum rezekinya aja biasanya. Neymar. Ibaratnya kan karena keputusan-keputusan yang salah ya, makanya sama dengan Vinicius. Kalau mungkin Vinicius itu pengen ke Liga Saudi karena dia sudah melewati momentum chance untuk menang Ballon d'Or. Nah, jangankan setara Neymar, R9. Nih Hendrik tuh belum setara sama Vinicius juga. Belum juga. Bahkan Vinicius menurut gue yang untuk pemain sekarang itu karirnya bagus lah, prestasinya bagus. Kita tahu di Madrid beberapa kali Champions dia gitu. Nah, ada satu pemain Madrid lagi yang belum setara. Hendrik itu belum setara sama dia, walaupun dia di bangku cadangan. Rodrigo, dia tuh belum bisa menggantikan peran Rodrigo di Real Madrid gitu. Di juara terakhirnya Real Madrid di Champions itu kalau nggak ada Rodrigo nggak bakal juara karena dia benar-benar jadi super sub. Bisa comeback kan gitu. Wah, kalau kalian masih ingat ketika Real Madrid dikalahkan oleh Manchester City ya. Waduh, itu Rodrigo sama Benzema sama Vinicius tuh itu tuh horor banget sih. Benar-benar tiga tiangnya, tiga ujung tombaknya Madrid banget lah pada saat itu karena comebacknya dari mereka kan. Itu. Nah, sedangkan kalau untuk iyalah kebanyakan yeping terus ya kalau untuk Hendrik ini biasanya. Iya, jadi dia tuh benar-benar gengsi banget ya. Iya, betul. Pengen ngebangun personal branding bagus, PD itu bagus gitu, tapi harus sadar diri juga. Sadar diri juga. Harusnya mencontoh pemain Brazil yang lainnya kayak misal Rafinha itu sampai sekarang mendapatkan hati di Barcelona karena dia fokus pembuktian aja Sen. Rafinha itu dikritik keras loh awal-awal dia datang ke Barcelona. Banyak yang ini kan, banyak yang waduh Barcelona beli pemain antabaran dari Leeds kan. Dari Leeds dengan total nilai transfer yang cukup mahal. Cukup mahal waktu itu kan kayak ngeflop. Malah yang salah satu alasan Xavi Hernandez dipecat itu gara-gara pembelian gagal Rafinha. Kan? Tapi ketika Rafinha di tangannya Hansi Flick, wah benar-benar sekarang siapa yang ngegendong Barca? Nah betul, karena kan waktu itu ketika Rafinha datang dan dihujat, dia itu tidak fokus ngebalesin hujatan atas dirinya, tetapi dia membuktikannya di lapangan gitu Sen, dengan memberikan performa yang epic sampai sekarang ya. Cuma sayangnya di generasi Brazil yang baru itu kenapa generasi Brazil yang muda-muda ini selalu dinilai negatif gitu sama supporter ya. Selain Hendrik ada Anthony,
King yang sekarang performanya balik ketika di Real Betis. Di Real Betis. Kan. Tapi kan enggak kayak Endrick banget kan diem. Iya, sama kayak Neymar tengil di lapangan. Di lapangan. Kalau ini tengil di lapangan mainnya enggak jago, ngomongnya so jago kan gitu. Betul, statementnya terlalu keras ya, terlalu berlebihan untuk pemain tarkam sekelas Endrick gitu ya. Iya. Dan nggak tanggung-tanggung kan setelah dia ngomong kayak gitu ya. Pelajaran yang diberikannya itu bukan dari netizen, bukan dari klub lain, dari pemilik klubnya sendiri. Cadangin kan sampai dia stres rambutnya, waduh kayak orang gila. Gila. Karena ekspektasinya dia merantau dari Brazil ke Spanyol itu kan sukses kan. Wah ini gue jadi orang kaya nih anjir ibaratnya kan. Real Madrid nih, waduh udah cerita ke teman-temannya apa segala macam ya tahunya jadi cadangan. Kita tunggu saja nanti. Wah seneng balik ke Real Madrid. Real Madrid beli Enzo. Real Madrid beli Alvarez. Iya, nggak punya tempat. Waduh, apakah gua akan dipejam oleh Persija? Iya. Lego anjir. Nanti Real Madrid posting IG story dibutuhkan siapa yang mau nyewa ini Endrick anjir. Itu kan sama jaring gawang. Aduh, kocak banget ya untuk Endrick ini ya. Ada yang mau dibahas lagi nggak sih? Mungkin udah ya. Kita selesai ya sampai ini. Ini ada beberapa rumor dan juga hasil pertandingan yang kita bawakan dalam episode kali ini. So buat teman-teman yang punya pendapat, opini atau mau sharing pengalaman pribadi teman-teman seputar dunia sepak bola, teman-teman boleh drop di kolom komentar ya. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.